Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di episode ini gue ajakin kalian kenalan dengan dua moped yang paling laris pada masanya, yaitu DKW Hummel tahun 58 dan ini Zundap Combinet tahun 62. Kita akan belajar lebih lanjut tentang dua moped ini, apa aja keistimewaan dari masing-masing tipe ini. So stay tune, jangan skip-skip biar gue bisa beli motor ginian juga. Kita panggil aja masing-masing pawang dari motor ini. Ada Mas Galih dan Mas Tito. Sini. Oke. Alright. Siap. Halo Masku. Ya. Kalian ini kan pengguna nih motor masing-masing ya. Ini untuk daily atau enggak? Ya untuk harian Mas, spek harian ini Mas. Spek harian? Ya touring juga harian. Touring juga? Iya. Oke. Kita akan bahas satu-satu ya. Untuk si DKW. Ini tahun 58 tadi ya. Tahun 58. Apakah ini udah pernah mengalami restorasi atau ini masih original paint? Ini masih original kebanyakan. Dari catnya terutama, terus dari roda juga pakai masih ring 19. Kaki-kakinya ya? Kaki-kaki juga. Terus untuk mesin juga. Ring 19 Mas. Iya. Nyari bannya agak mumet ini. Ya susah, mahal. Iya. Nah, kalau untuk yang ini apa aja Mas yang udah kamu lakukan ke motor ini? Ya, jadi ini kan ceritanya saya tuh dapat ini belum begitu lama Mas. Jadi sekitar ya 2-3 tahun yang lalu Mas. Jadi dulu pas pertama saya dapat tuh memang kalau saya kan dapat tuh mesin langsung saya brol Mas. Oh sama kayak. Jadi ditata lagi tuh Mas, kayak pastiin bearing sehat kembali, fit kembali. Bearing diganti, shaker diganti, overhaul, terus primer sekunder juga diganti baru. Tapi kalau untuk cat tampilan masih bawaan. Tapi sepertinya pemilik yang sebelumnya udah pernah melakukan pengecekan ulang Mas. Iya. Pengecetan ulang repaint. Iya, repaint. Iya, kalau dilihat dari kontur catnya kayak emang lebih baru. Nah, kita ngomongin spek ini sama-sama 50 cc ya. Iya. 50 cc 2 tak. Secara tenaga mana sih yang lebih terasa lebih galak atau sama aja? Kalau tergantung medan sih Mas. Nek kalau Zundap ini jagonya untuk jalan datar Mas. Oh, jadi, top speed. Iya, Pak, kalau jalan datar gitu enak Mas. Kalau untuk nanjak dia agak kayak ngok gitu loh Mas. Jadi kalau bahasa bengkelnya tuh mungkin kayak lubang port-portnya tuh mungkin belum sesuai kalau untuk yang spek tanjakan gitu Mas. Kalau yang aslinya. Untung masih ada pedal, jadi bisa ditambah ngayo. Nah, kalau untuk DKW-nya Mas? Untuk DKW sendiri sama-sama 50 cc. Tapi kalau Zundap kan tadi trek lulus. Nah, kalau DKW itu tanjakan. Nanjak masih lebih masih kuat okay, gitu ya. Apalagi ditambah kayu. Tambah kayu, yo. Nah, katanya ya, ini motor tuh iritnya minta ampun. Ini yang irit tuh yang mana nih? Kalau perbandingan iritnya mungkin hampir sama sih. Hampir sama? Iya. Ini kalau nggak salah diinfoin Jogja Semarang PP 15.000 tambah ngayo soalnya setengah jalan. Oke Mas, nah untuk kaki-kaki ini ada ubahan nggak? Kalau yang Zundap ini kaki ubahannya cuma di ban aja Mas. Kita kan karena ban kalau pakai yang orisinil kan mungkin udah terlalu tua, karetnya udah jelek. Paling ban yang baru Mas, kan kebetulan ini ban juga ring 17, jadi kayak motor-motor bebek Astrea Grand gitu, jadi gampang cari bannya. Nyari bannya gampang. Kalau untuk pelek, tromol masih aslinya nih Mas. Nek pelek kan pakai aluminium, mereknya Weiman nek kalau peleknya itu Mas. Suspensi Mas, ini lucu loh ini. Belakangnya suspensinya ada dua. Jadi totalnya 4. Iya Mas. Ini pengaruhnya apa? Gak tahu ya Mas, beberapa tipe tuh ada yang suspensinya 1, jadi shockbreakernya itu cuma 1 jadi 2 Mas. Nah ini kan ada 6 tuh Mas, jadi kalau satu motor di total sama yang depan kan jadinya 6.
Iya. Mungkin seri beda tahun, beda suspensi, Mas. Oh. Kalau ini single ya. Ya single, masih ori. Oke. Kalau ini Mas, karakteristik kenyamanan berkendaranya, kira-kira yang untuk jarak jauh itu yang lebih enak yang mana ya? Kalau saya ya Mas ya, Oh. lebih prefer ini Mas. Kalau soalnya nek ini kan bodinya kan aluminium Mas. Jadi kalau untuk lari kencang tuh dia lebih anteng Mas. Enteng banget guys, sumpah. Enteng. Ini juga enteng. Lah iya enteng Mas. Iya, Tapi lebih yang nggak kayak sepeda zaman sekarang yang Iya. karbon. enteng. Oke, ini paling jauh. Kita ngomongin jauh-jauhan. Ini paling jauh dibawa kemana ini? Kemana? Kalau ini baru dekat sih Mas, baru Temanggung kemarin Mas. Temanggung ya lumayan, naik turun juga Iya jalannya sih itu Mas. Mas. Itu full Mas, lop terus pokoknya nggak leren, pancur terus. Oh, Nggak, untung- sikat sekali jalan. Untung juga aman Mas, mesin buka besi pun juga enggak. Karena itu tadi udah overhaul, udah Iya turun udah mesin ya. udah turun mesin. Nah ini udah kemana aja? Semarang pernah, kalau yang kemarin itu baru-baru aja habis di Purworejo. Oh Purworejo, lumayan 2 jam dari sini, 2 jam lebih, 2 jam dari Jogja. Luar biasa, Mas. Nek kan ini katanya moped paling laris pada masanya. Tapi secara populasi di Indonesia banyak nggak sih? Banyak sih Mas, Masih banyak. Ya, masih Iya. banyak. Masih gampang dicari. masih gampang dicari Mas. Pasarannya juga masih aman ya? Iya aman Mas. Nggak kegoreng ya? Belum. Semoga bisa ada vlog ini nggak ada yang goreng. Karena saya juga pengen punya. Nah, jadi untuk motor kayak gini, kenapa kamu milih motor tuanya itu yang model moped dibandingkan motor-motor 4 tak gitu? Kalau saya cenderung ke 2 tak tuh karena untuk durability-nya lebih bagus Mas. Jadi Pasti. kalau 4 tak itu kan kita ada misal motor tua tuh pompa olinya macet, itu kan beresiko besar tuh Mas. Oh iya. Kalau 2 tak tuh kan aman, jadi olinya tuh karena dicampur di tangki, jadi kita kalau yang penting luar kota tuh biasanya kita olinya dilebihin dikit sih Mas campurannya itu Mas. Oh yang di tangki. Iya di tangki itu dilebihin dikit lah, maksudnya untuk jagain kalau ada apa-apa. Dan kalaupun kehabisan oli bisa pakai minyak goreng sementara. Bisa. Menurut kamu masing-masing, kelebihan dari masing-masing ini motor apa? Mas Galuh dulu. Oke, untuk kelebihannya, yaitu yang pertama tadi waktu trek tanjakan itu enak. Terus untuk Maintenance mungkin? maintenance juga kan DKW kan ini kan banyak gitu loh. Populasinya banyak. Ya. Jadi untuk misal nggak ada spare partnya bisa di bandrek ya, sama Jepangan itu bisa gitu. Jadi kita cari-cari, nggak harus aslinya DKW itu bisa. Cari padanannya Ya, aja gitu ya. Dan ini teknologinya nggak sophisticated kan, nggak rumit gitu. Enggak gitu. Oke. Simple. Nah ini Ya sebenarnya hampir sama sih Mas. Ya, dari untuk segi perawatan lebih gampang. Jadi kita kayak kemarin ibaratnya overhaul gitu, cari spare part juga nggak terlalu susah. Misal kayak bearing-bearing itu persamaannya masih banyak, stang shaker, piston tuh pun bisa dibandrek pakai motor lain gitu sih Mas. Gitu. Jadi untuk harian nggak sayang gitu lah Mas Iya. ibaratnya. Iya. Tapi ini desainnya juga unik sih teman-teman. Kita mau nganggap ini motor cewek tapi tangkinya di depan, tapi underbone, tapi ada sayapnya. Bingung gitu. Bingung. Nah, sekarang kita pengen tahu kira-kira suara masing-masing di motor seperti apa. Oh, iya. Coba Mas dari Zundapnya. Nyelahnya diputar pedalnya, guys. Gampang ya? Lucu. Nah, sekarang si DKW. Ya sama aja sih, sama kayak yang Sundap. Oke. Ini dua-duanya transmisinya ada di Tangan. Oh, kayak Vespa ya? Iya. Baru tahu saya. Dan ini tadi bunyinya tinggal di Genjot. sekali. Tapi getarnya lumayan ini. Iya. Dibandingkan Zundapnya, kayak ini lebih getar. Oke. Jadi teman-teman, dari dua pilihan ini menurut kalian mana
moped yang kalian suka, tulis di kolom komen. Terus kalau kalian merasa tertarik atau mau tanya-tanya tentang motor ini, kalian bisa kontak mereka via Instagram di bawah. Oke, makasih udah nyimak episode kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menambah pengetahuan kalian. Gua mau nyobain naik si DKW Hummel ini. Boleh. Ke situ bentar. Ya. Sekalian pamit ya. Aku penasaran. Oke. Ini giginya kayak Vespa. Di kanan kiri turun sekali. Gas. Seru sekali. Tampaknya ini motor emang enak buat dipakai jalan-jalan sore. So, makasih udah nonton episode kali ini. Semoga kita bisa meracuni kalian untuk main motor tua juga. Sampai jumpa.